Got it. Yay, selamat malam pendengar kita di Empire Code Indonesia Show Podcast. Hari ini kita bersama guest speaker kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Ilham Rizky Karyanto, seorang tech lead di M-Rate. Kalau teman-teman mungkin M-Trade, sorry. Teman-teman mungkin familiar sama aplikasi ini, udah pada download, udah pada pakai. Ya, dia adalah sebuah aplikasi yang memberikan edukasi, mungkin referensi, dan juga mungkin bisa konsultasi seputar saham, dan mungkin buat teman-teman yang ingin jadi investor. Right, seperti biasa bersama saya Diana dan juga co-host lainnya, Kak Tri. Kita Hai. santai aja karena ini juga kita lagi rekamannya pas sudah malam. Jadi udah lebih relax lagi aja. Ya, selamat datang Pak Ilham. Terima kasih lo udah meluangkan waktunya dan berkenan untuk hadir ke podcast kami. Sama-sama, halo Pak Tri dan Bu Diana. Yay. Ya, jadi mungkin ngobrol-ngobrol aja. Kita udah ini sih kayak sedikit stalking, ngelihat Pak Ilham ini udah malang melintang banget nih di dunia perteknologian. Jadi CTO, front end engineer, software engineer, sampai sekarang nih jadi tech lead-nya di M-Trade. Nah, ceritain dong gimana sih Pak Ilham ketertarikannya sama teknologi, sama dunia teknologi itu tumbuh dan mengantarkan Pak Ilham ke posisi Pak Ilham yang sekarang. Oh, I see. Ini jadi aku lebih cerita ke personal experience ya. Iya, sebagai personal experience biar lebih mudah dan relax. Oke, jadi perjalanannya itu sebenarnya dari SMP mungkin ya. Nah, jadi waktu dulu zaman SMP itu kalau teman-teman mungkin ada yang pernah main GTA, zaman itu tuh ada namanya GTA Online. Jadi orang tuh bisa buat server online di mana mereka bisa main bareng di situ. Namanya San Andreas Multiplayer. Nah, kebetulan dulu aku tuh nemunya dari situ. Wah, ini kok server ada banyak ya, kok seru-seru gitu. Gimana kalau aku kepikiran coba buat server sendiri kali ya sama teman-teman yang satu visi gitu. Terus mulailah kulik-kulik gimana cara buat server di game itu. Oh, ternyata code ya, harus coding. Nah, tapi karena temanya game dan emang suka main game, terus habis itu untuk harus coding untuk membuat server rame-ramean, ya belajarnya jadi fun gitu. Karena udah ada motivasi buat nantinya bakal dipakai buat rame-rame, buat seneng-seneng. Ya. Nah, jadi dulu bahasa pertama tuh apa ya? C kalau nggak salah tuh sama Pound. Jadi kalau yang pernah coding SMP pasti tahu sih itu. Nah, dari situ terus ternyata SMP lama-lama fun codingnya, terus lambat-lambat ternyata makin ke sini kok server situ butuh website. Ya asik nih kalau misalnya punya website juga, bisa show off lah, pasang muka sendiri gitu. Buat asik-asik lah zaman-zaman gitu. Nah, kayak gitu terus habis itu belajar HTML. Awalnya sih kopas punya orang dulu, iseng-iseng lah, comot-comot punya orang, terus habis itu iseng masukin gambar lucu-lucu, buat blog lucu-lucu gitu-gitu. Nah, habis dari situ ternyata dipikir-pikir kalau misalnya ini diuangin kayak bisa gitu loh, karena waktu itu kebetulan udah ada jasa-jasa kayak gitu, jasa web desa gitu kan sih. Terus mulai iseng untuk apply di salah satu perusahaan buat jadi web dev-nya, web developer-nya. Mana tahu keterima kan. Oh, ternyata keterima. Walaupun konsekuensinya sih waktu itu salary ya apa adanya lah. Yang penting dapat uang Seneng. dulu lah. Iya. Iya. Dapat uang dulu. Terus ditekunin di situ web dev, ternyata dari situ juga pressure-nya nggak tinggi karena cuma butuh company profile. Jadi ya udahlah buat pakai WordPress, sederhana lah. Terus mulai karena kita dapat salary terus-terusan dan yang di maintenance cuma itu aja, jadi kita scale up, kepikiran gimana kalau kita buat sistem
manajemen di perusahaan itu, buat sistem POS-nya, buat sistem administrasi gudangnya. Nah, mulai lambat-lambat dari si web dev itu mulai juga mengatur infrastruktur, server, dan lain-lain. Akhirnya diangkat jadi CTO tadi sih, yang di PT Krida tadi. Ceritanya kayak gitu. Sampai cukup lama di situ, karena kan jadi inisiator dari awal ya. Terus mulai kuliah, kok ada opportunity juga. Ternyata nggak sempit itu. Kita kalau misalnya di sana tadi, aku cuman hire anak kuliahan yang bisa buat coding, buat sistem sederhana, tapi ternyata di luar sana tuh banyak web itu nggak cuman web developer sebagai full stack, ternyata bisa apa yang dia suka. Katakanlah orang suka gambar atau suka desain jadi UI UX. Orang suka ubah gambar ke sebuah tampilan bisa jadi front end. Atau orang suka code-nya aja sebagai logika bisa ke back end dan macam-macam lagi. Nah, habis itu ternyata yang kutemuin mereka tuh sayangnya waktu itu tuh di kotaku, waktu itu aku di Pati, itu medianya belum banyak, media untuk belajarnya. Jadinya iseng-iseng waktu itu coba buat kursus lah buat anak kuliahan, ngajarin mereka yang apalagi misalnya anak-anak mau skripsi buat belajar gitu. Kalau misalkan kalau anak skripsi yang dari semester 1 sampai 7 kurang ngerti kan terpaksa belajar tuh. Iya Ya mau nggak mau benar-benar. kan. Iya iya iya. Kalau nggak gitu nggak bisa lulus. Nah makanya coba deh ngajarin. Ntar kalau bayarannya berapa aja nggak apa-apa. Terus mulai tertarik tuh, wah ternyata ngajar enak juga ya. Habis itu cobalah beraniin diri buat apply intern di salah satu uh, lembaga kursus di Jogja. Waktu itu namanya Train It. Jadi ngajarin anak-anak kuliah juga yang mau skripsi, cuman skalanya mungkin lebih gede ya karena dia ada sustain. Nah itu mulai tuh belajar cara buat modul, belajar caranya nyampein materi sampai to the point, sampai apa yang dia inginkan tercapai, kayak gitu. Nah lambat tahun ternyata teknologi juga makin pesat kan, terus mulai banyak opportunity juga di luar sana. Nah baru aku lanjut ke belajarin front end waktu itu, karena stack di back end udah sering banget lah, ibarat kata udah bosen mungkin, kayak coba lihat yang interface asik nih. Terus habis itu jadilah di front end ditawarin temen buat bikin produk namanya tuh Zarman. Jadi itu perusahaan garment. Kalau sekarang mungkin teman-teman sering lah lihat website yang kaos buat satuan. Nah, Hmm. idenya kayak gitu persis banget. Ya ya ya. Nah, cuman dia skalanya global. Di situ ya cukup lumayan lama lah, 5 bulanan, karena sebenarnya produknya sampai jadi udah. Nah, habis itu coba supply website sendiri. Kupikir kalau misalnya di Jogja waktu itu supply mahasiswanya banyak, cuman belum banyak yang tahu cara buat website. Nah, daripada aku ngajarin orang buat website tapi beli domain hostingnya ke orang lain, nah aku jual domain hosting sendiri aja. Jadi aku jual sendiri ke mereka. Jadi aku ngajarinnya free tapi mereka beli domain hostingnya ke aku. Mungkin itu. Terus lanjut lagi buat startup. Banyak sih buat startupnya. Mungkin ada iMart, ada Kios Rakyat, ada beberapa yang nggak aku cantumin di LinkedIn juga, ada Facebook. Terus akhirnya sampai menemukan satu passion, ternyata di core engineer tuh lebih seru daripada apa yang udah dilalui lah. Jadi lebih sering ke code engineering-nya. Karena macem-macem dan udah banyak ngelakuin beberapa produk. Akhirnya nemuin waktu pandemi itu nemuin Mtrade ini. Wah ini Mtrade waktu itu sebenarnya belum ada produknya. Cuman aku udah ngefans dulu nih sama beliau yang punya nih, si Ibu Elme ini. Wah, Hmm. bisa ngajarin saham, bisa segede ini, terus aku juga koleksi bukunya. Waktu pandemi kan saham juga lagi naik-naik banget kan hype-nya. Wah ini Ya. kalau aku dapat opportunity belajar dari yang nomor 1, enak nih. Terus aku cobalah apply itu sebagai lead di situ. Oh ternyata diterima. Makanya dari situ inisiat dia, karena dia juga sebelumnya ngajarin saham waktu pandemi, jadi nggak ada medianya. Jadinya sebenarnya beliau mau switch ke digital. Nah jadilah aku buat produk Mtrade ini dari ya agak scratch lah, dari awal banget. Mulai dari uh, versi 1, kedua, ketiga, sampai sekarang ketiga, itu sih.
sampai sekarang. Wow. Lebih Perjalanan perjalanannya bertahap dan sesuai dengan kebutuhan di tiap tahap itu ya. Jadi skill up-nya emang benar-benar kelihatan gitu dan beragam juga field-nya ya dari product manager, dari back end, dari kemudian ke front end. Nah, nyambung lagi nih mumpung ceritanya masih di sana. Mungkin Pak Ilham bisa share apa sih karena tadi mulai dari scratch ya buat ngembangin si M-Trade ini, apalagi untuk education-nya. Menarik juga tadi saya pikir itu benar-benar saham banget, ternyata banyak banget juga malah core-nya adalah edukasi gitu untuk mengedukasi, memberikan rekomendasi. Nah, apa sih challenge-nya nih dari sisi teknologinya ya, pengembangan aplikasinya dan juga implementasinya segala macam. Challenge-nya apa sih Pak Ilham? kalau challenge kan pertama dari awal tuh kan ya di sini kan mostly orangnya sisi manajemennya agak awam dengan teknologi. Jadi intinya tuh mau fiturnya cepat jadi. Sedangkan resource-nya minim. Nah itu challenge pertama. Yang kedua, itu masih bisa diatasi kan dengan teknologi yang jadul lah ibarat kata. Kita bisa kejar dengan teknologi zaman dulu. Ya kalau mungkin teman-teman mungkin tahu, mungkin awalnya kita pakai Laravel buat dev webnya, buat API, buat semuanya pakai Laravel. Mobilnya dulu hybrid sebelumnya akhirnya natif Android dan iOS-nya. Nah, cuman kan kalau kayak gitu terus usernya makin naik, kebutuhan resource-nya makin gede nih. Jadi nanti kalau lama-lama si usernya naik-naik lagi, ini servernya nih udah nggak mampu menahan user yang sebanyak ini. Akhirnya sering down, sering crash. Nah, akhirnya kita mulai transform juga tuh ke microservice namanya. Jadi kita bagi service-service-nya tuh ke Kubernetes. Jadi tiap service punya perannya masing-masing. Berkata kalian kalau download Android ada bannernya. Nah itu banner tuh ada service-nya sendiri, ada datanya sendiri. Artikel tuh ada datanya sendiri. Jadi pisah-pisah. Jadi dan kalian lagi baca artikel, buat yang jalan service artikel, yang service slider atau banner tadi lagi istirahat. Gitu. Jadi banyak ya service-nya pakai di sana. Benar banget. Terus ini juga mungkin arsitektur di mobile ya, mobile sama front end. Kan sekarang makin berkembang juga. Terus kebutuhannya nih sedikit spill ya. Menurut tuh lagi kembangin fitur online trading. Jadi kan juga selain bisa dapat edukasi di sana, kan juga bisa trading juga di M-Trade. Langsung dalam aplikasinya. Nah, sebenarnya itu lagi kita dev. Mungkin tahun ini launch ya kemungkinan. Nah, di situ challenging-nya adalah gimana kita bisa maduin aplikasi kita yang udah running, terus kita tambah fitur segede itu dengan tim yang ada, terus itu semua ke-manage sama pihak ketiga untuk online trading-nya. Nah, itu cukup challenging sih, karena kita juga harus maduin mereka punya akses, mereka punya service juga buat kita pakai. Bahasaku terlalu teknikal gak sih? Enggak. Masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami ya? Iya. Kayak gitu sih. Alright, Pak Ilham, aku sebenarnya penasaran ini. Dari cara ceritanya Pak Ilham aja udah kelihatan bahwa emang Pak Ilham ini antusias di coding. Pak Ilham ini emang punya passion di coding gitu. Dari awal sampai sekarang akhir cerita tuh kelihatan gitu bahwa emang bersemangat gitu. Apa sih yang bisa bikin awalnya Pak Ilham semangat untuk ngejalanin coding? Padahal dulu tuh bukan industri yang dilirik ya coding ini. Atau programming itu masih dianggap yang ya belum terlalu menjanjikan zaman dulu, right? Lalu kenapa? Apa yang bikin tertarik? Ini mungkin kalau kalian awal-awal buat aku pribadi mungkin dan ya teman-temanku yang baru belajar coding itu passionnya itu mesti udah kelihatan dari awal. Kalau mereka emang suka belajar itu emang coding itu bakal bisa jadi passion karena tiap tahun, nggak usah tahun deh, tiap 6 bulan aja teknologi baru tuh pasti ada terus bermunculan gitu. Kita nggak pernah ada waktu untuk kita ngerasa ini tuh zona nyaman, terus kita nggak usah belajar gitu. Terus kita makin hari, makin bulan, makin banyak yang harus kita pelajari, dan itu menyenangkan gitu loh. Kita nggak pernah bosan untuk ngelakuin itu. Sebenarnya jiwa-jiwa kalau di sini kan masih muda-muda juga kan, masih bergairah lah untuk belajar terus. Sedangkan kalau misalnya kita telat
tahun atau 2 tahun gitu, mungkin kita udah ketinggalan jauh sama yang mereka belajar gitu loh. Jadinya itu sih yang buat aku gairah terus-terusan sampai sekarang. Right, dinamika kali Pak ya. Benar, dinamikanya itu kan Dinamika di dalam proses codingnya ini yang nggak berhenti. Jadi iya, selalu naik turun gitu, nggak yang standar aja gitu. teknologi juga sekarang makin asik gitu Benar. pelajarin. True. Dan kalau misalnya kita nggak ikut lari bareng teknologi itu kayak gampang banget ketinggalannya. Pasti ketinggalan sih. Ya, Langsung dan cepet banget ketinggalannya. Exactly. Makanya kayak selalu ada inovasi terbaru gitu. Ya, Ngomongin benar. soal inovasi nih, misalnya Pak Ilham, ada nggak sih referensi website atau buku atau apa gitu yang Pak Ilham sering baca atau sering dengerin atau sering tonton yang hubungannya sama teknologi? Jadi biar nggak ketinggalan deh soal teknologi ini gitu. Oh gitu ya. Kalau aku jujur aja biasa update-nya lewat grup-grup gitu sih, lewat forum. Kan banyak Jadi banget emang kan. punya komunitasnya. Komunitas ya. Iya. Kan kalau di teknologi itu tiap stack itu ada teknologi, katakanlah PHP, ada PHP Indonesia, Laravel ada Laravel Indonesia, ada Go, ada Golang Indonesia, ada semuanya. Apa tadi kalau PHP, Pak? PHP Indonesia. Oh, Ada jadi grupnya. spesifik gitu ya grupnya? Nah, Nice. kita mau belajar karena pernah baca-baca gitu, iseng nemu, kok ada Foo ya? Namanya Foo, terus kita klik Foo Indonesia. Bisa kadang-kadang udah ada gitu, ada grupnya gitu. Udah tinggal kita join, terus belajar dari case-case yang situ udah ada, udah. Terus apalagi kalau teknologi, enaknya zaman sekarang kalau kita belajar ya, itu nggak tahu kenapa tutorial tuh makin baik banget itu loh. Jor-joran ya ngasihnya. Dulu tuh udah pakai bahasa Inggris, tutorialnya jarang. Sekarang udah pakai bahasa Indonesia, tutorialnya juga banyak. Juga apalagi media-media buat belajar. Berkata gini, kalau aku yang lebih suka sih ini, tiap perusahaan tuh punya, perusahaan gede tuh ada YouTube engineering-nya. Katakanlah Blibli. Blibli itu punya YouTube Blibli Engineering. Nah, mereka tuh bisa kadang-kadang tuh buat video ngasih tahu teknologi mereka tuh apa. Nah, jadi kita bisa belajar langsung dari perusahaan gede. Ini tuh mereka kayak ini kita udah tahu flow-nya. Oh, aku harus belajar ini biar nanti akhirnya bisa ke sana. Berkata gitu sih. Kayak kok kayak katakanlah apalagi ya. Ada juga kalau aku sih, aku tuh ikut namanya Google Developer Group. Jadi di situ ada event rutin juga buat kita belajar bareng, atau ada event rutin buat sharing session. Ada juga kalau pernah dengar ini Tokopedia. Tokopedia itu punya namanya Meetup tuh DevCamp gitu. Jadi Tokopedia Dev tuh ada grup meetup-nya. Itu sering banget ngadain acara sharing session teknologi-teknologi yang terbaru. Kalian cukup udah ikutin itu aja udah pengetahuannya udah banyak lah. Karena mereka kan langsung dari expertise-nya kan di dunia industri. Jadi gak susah lah cari belajar sekarang. Iya benar. Keep up ini aja ya, semangat belajarnya ya. Ternyata yang penting semangat belajarnya dulu tadi sih. Dan orang-orang itu kalau udah mereka buat komunitas kayak Tokopedia, padahal itu perusahaan loh, mereka nggak segan buat sharing ya sebenarnya. Mereka bahkan rutin loh kalau di Meetup namanya Tokopedia Tech Circle. Even minggu depan pun udah ada ini acara lagi, baik banget gitu. Mereka nggak segan-segan juga ngadain DevCamp atau apa secara free buat kita belajar stack-stack teknologi baru yang dipakai di industri sekarang. Jadi kita juga punya wawasan baru. Kenapa harus belajar teknologi yang baru daripada kita pakai yang lama terus-terusan? Tuh bisa juga ditanyain di situ gitu loh. Wow. Banget gue. Nah, bisa bahas teknologi. Iya, lah tapi ini menarik sih. Mungkin jadi seru tuh, jadi suasananya seru karena emang Pak Ilham memang passionate banget di sana. Kayak padahal sebenarnya kalau ngomongin soal teknologi itu kan, wah teknologi, coding, PHP, JavaScript, bug segala macam kayak gitu-gitu kan yang kita bayangin. Nah, aku jadi penasaran, pernah nggak sih pasti tentunya banyak juga bekerja dengan manusia ya di sana di antara itu dan orang-orang tim stakeholder yang menerima manfaat dari teknologi. Ada nggak sih cerita seru atau cerita yang Pak Ilham nggak lupain atau pengalaman yang best moment deh dari perjalanan Pak Ilham di dunia teknologi engineering? Oh, banyak sih. Mungkin ada beberapa yang
agak memorable sih ini. Jadi dulu aku ada teman, dan itu ibarat kata salah jurusan lah, mahasiswa salah jurusan gitu, masuk ke IT. Terus semester awal tuh dia ngerasa feeling stupid gitu, aku belajar ini kok nggak bisa, belajar coding ini nggak bisa. Cuman lambat, mungkin karena circle yang bagus juga didukung ya, itu dia akhirnya ku bantu juga, kamu belajar ini dulu, kalau misalnya susah, kalau ini keterusan mungkin belajar ini. Jadinya dia tetap coba gitu, walaupun dia udah merasa frustasi, aku merasa bodoh, terus dia coba terus, akhirnya sampai terus ketagihan gitu loh, dia jadi scale up gitu. Jadi dia belajar ini, terus jago, dia di-invite sana, di-invite sini. Jadi aku merasa membantu satu orang buat dia menemukan passion barunya, yang awalnya dia merasa bodoh tadi. Terus sekarang juga dia akhirnya aku hire juga jadi Android developer di Oh, tempatku. nice. Wow. Itu tadi, Right. karena tadi dia ada kemampuan belajar yang tinggi, udah dapat motivasinya, walaupun awalnya dia lemes tadi. Tapi mungkin karena circle yang bagus, akhirnya dia kemotivasi juga. Itu penting Right. sih. Kalau aku malah penasaran sebenarnya Pak Ilham dengan bagian yang jelek-jeleknya ketika Pak Ilham coding nih. Dari awal sampai sekarang ada nggak sih momen jeleknya? Atau momen stresnya, atau momen keselnya, momen bete-nya, momen mau keluarnya jadi programming gitu misalnya. Dari programmer misalnya gitu. Ada nggak? Ada sih. Atau selamanya mulus? Kan kayaknya enggak deh. Nggak mungkin sih. Ada. Pas kapan momen gitu ya? Belum lama kayak 2-3 tahun lalu. Right, what happened? Jadi waktu itu tuh kebetulan aku ambil freelance lah, berkata sambil freelance waktu iseng-iseng sambil belajar kan. Kalau aku sambil belajar tuh mending implement di freelance dulu. Kalau freelance jalan, implement di productionku sekarang. Nah, waktu itu aku tuh udah belajarin beberapa step tuh udah bener banget lah. Aku cari tutorial di YouTube udah bener. Tapi waktu diimplementasi kok nggak jalan gitu loh. Kok salah gitu. Terus aku beda gitu. cari tutorial masih minim waktu itu. Terus si beliau ini nyuruh besok pokoknya jadi gak mau tahu. Deadline. Aku ngerasa, aku udah kasih yang terbaik, yang teknologi terbaru, kok dia ngasih deadline sambil marah-marah gara-gara itu. Padahal awalnya dia juga yang kutawarin, Pak ini kalau misalnya lama, gak apa-apa ya, karena saya cuma coba teknologi baru. Oh ya mas, gak apa-apa, bagus kalau kayak gitu. Lah kok kenyataannya seminggu belum rilis, dia marah-marah tadi. Terus aku ngerasa frustasi aja. Di tutorial nggak ada, di mana-mana nggak ada. Waktu itu juga hari-hari terakhir tuh mungkin teman programmer tahu Stack Overflow atau gitu. Stack Overflow tuh lagi down gitu. Kan biasa kita cari tutorial atau nyari-nyari error kan di situ kan. Waduh, ini aku nyari error di mana nih. Ya itu sih mungkin, terus akhirnya pengen sempet coba keluar dari engineering. Tapi waktu itu kebetulan enaknya ada peluang ASEAN Foundation. Nah, itu bagus tuh. Mungkin di collab sama Empire Code juga ya waktu itu. Nah, itu ngajarin anak-anak gitu buat belajar coding. Oh, waktu acara ASEAN Foundation. Yes. Future ready. Yes. Yeah, right. Wow. I see. Jadi ada motivasi lagi. Wah, ternyata masih banyak antusiasnya. True, that's true actually. Itu sih. Oke, wow, itu satu momen itu aja ya. Padahal untung nggak jadi keluar si Pak Ilham dengan perjalanannya dari SMP. Tapi emang selalu ada aja momen-momen juga yang ngingetin hal-hal kecil yang nggak nyangka juga ketemu Empire Code dan kegiatannya waktu itu. Mungkin dari aku ada pertanyaan. Jadi misalnya sekarang ini kan dunia terus berkembang, teknologi terus apalagi belakangan ini 2 tahun COVID dengan segala hal yang teknologi menyatukan kita karena fisik kita mungkin nggak bisa. Ada nggak sih dari Pak Ilham sendiri 3 innovative skill yang harus anak-anak muda, karena audiens kita juga ada anak muda atau yang tertarik dengan teknologi juga ada,
pesan untuk mereka atau tiga skill yang mereka harus punya nih. Teman-teman itu harus punya untuk bisa survive, untuk bisa tetap keep up sama perkembangan zaman yang bakal terus makin cepet terus. Tiga, menurutku ya, mungkin ada beberapa poin yang kurang di orang, tapi dari base case yang selama aku jalanin, yang pertama tuh mereka harus punya rasa haus tadi sih, harus punya rasa haus sama ilmu sih. Karena teknologi itu kalian nggak bisa berhenti di satu jalan terus udah situ aja. Ya karena mereka front end sekarang. Tapi kalau front end katakanlah nanti itu ada pelajari ada make front end, micro front end, monorepo dan macam-macamnya. Jadi kalau kalian berhenti kan bakal disalip sama yang lain. Walaupun kalian udah senior pun kalau nggak belajar tetap aja bakal kalah nanti sama yang muda-muda yang lain. Terus yang kedua mungkin ini circle tuh menurutku penting banget karena itu yang memacu kalian buat belajar. Kalau circle kalian sama-sama orang yang tadi kurang ilmu juga tadi, wah itu rasa pengen belajarnya kurang. Makanya mending kalian coba cari kan sekarang juga banyak media-media atau komunitas-komunitas dari perusahaan top-top lah di Indonesia yang ngadain event-event. Nah biasanya mereka tuh kalian kontak aja merekanya, join circle-nya, ada nggak grupnya. Nah biasanya kalau kalian udah join di situ kan tiap hari mesti nggak mungkin sepi sih, yakin aku. Jadi kalian bisa sambil ngobrol, tanya-tanya langsung. Jadi nambah circle, nambah network juga. Sekaligus itu juga nambah kalian opportunity buat karir yang lebih baik lagi. Mana tahu di sama ya macam Tokopedia dan lain-lain kan kita nggak pernah tahu gitu. Terus yang terakhir mungkin tadi house ilmu, circle, apa lagi ya yang ketiga? Sering baca udah tadi. Nggak apa-apa kalau ya, dua juga nggak apa-apa. Atau nggak ini Pak Ilham, sebenarnya kan skill coding ini apa ya, mau nggak mau tuh orang harus belajar paling nggak logika codingnya aja deh gitu. Karena kan di semua hal itu bisa dipakai di bisnis, bisa dipakai di sales, bisa dipakai di marketing dan segala macam ini. Menurut Pak Ilham, anak-anak perlu nggak sih belajar coding di sekolahnya? Perlu justru kalau anak-anak itu menurutku ya sekarang kan kalau nggak salah ya apalagi media itu juga makin banyak itu tuh ada game-game sederhana yang ngajarin anak-anak tuh buat coding as simple drag drop gitu loh. Right, Tinker, Scratch, Coding, ya benar Minecraft. Ya kayak gitu. Nah itu kan secara nggak langsung tuh juga ngolah si otak si anak ini buat mikir logika, walaupun itu masih sederhana. Bener. Tapi disusun dengan fun gitu loh. Mereka kalau solve itu bakal seneng gitu. Jadi menurutku penting banget sih logika dari awal. Karena nanti walaupun kalian Indian mungkin nggak coding ya, atau nggak berkarir sebagai programmer pun, itu bakal dipakai di bisnis, di lain. Karena itu masalahnya how kita bisa solve something, even kita waktu kita nyusun tadi code simple drag and drop, kita bakal nemuin satu kasus di mana kita bakal burn out, kita bakal frustasi, kok nggak bisa ya? Bener. Nah, harusnya kan awal, A gitu, tapi kok nggak A gitu, apa sih yang salah gitu? Kalau dari awal kita dari dini udah belajar buat mengontrol emosi, tetap tenang, terus gimana caranya dikasih tahu pelan-pelan sampai akhirnya solve, itu masa-masa yang lebih gede itu bakal udah tahu patternnya gimana loh. Nah, implementasi aja logika tadi. Gitu sih. Nice, thank you Pak Ilham. Dan mungkin karena jadi Pak Ilham Kak Tri ini juga teacher di Empire Code, jadi pasti tadi Kak Tri sambil mengingat student-studentnya yang marah-marah karena saya sempat melihat beberapa cuplikan video. Jadi kalau student ada yang nggak bisa tuh suka kayak mereka kesel, tapi kayak gimana sih ini Mister kayak gitu. Jadi pasti Mister Tri jadi kayak recalling. Dan kita teachers kadang nggak selalu ngasih solusi kan. Jadi kayak we're trying to facilitate. Kita bilang ke siswanya, kira-kira apa yang salah gitu. Karena kan tadi udah A, udah B, udah C, udah D gitu. Harusnya E dong ujungnya, apa sih yang salah dari ABCD ini gitu. Jadi siswanya akan mikir lagi. So yeah, it's like a problem solving skill actually. We're trying to build up that. Sama algoritma yang penting ya, Pak Ilham. Benar. Karena mereka juga bakal mikirkan, mereka bakal apa ya, ngembangin cara berpikirnya untuk solve something. Mereka udah nemuin logika A, terus ketemu logika B.
algoritma untuk solve satu hal yang baru gitu. Itu fun banget tuh kalau bisa dibungkus dengan rapi sebenarnya. Anak Iya, apa iya. lagi? Wah, menarik. Dan mungkin aku ada satu lagi nih, jadi kepikiran pertanyaan terakhir buat Pak Ilham. Mungkin ada dari M-Trade atau ada event atau ada program atau apapun yang Pak Ilham mau share ke pendengar kita, karena menarik juga nih pelajarin soal investasi, soal saham, dan sebagainya. Mungkin bisa di-share. Tadi udah di-spill sedikit, tapi mungkin kalau ada lebih banyak di-spill juga bisa. Boleh dipromote. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau download Android, aku kalau mungkin ada ketertarikan dengan saham, investasi, atau at least nggak usah itu deh, ngatur keuangan aja deh yang paling basic. Saya kalian bisa download M-Trade. Itu kalau kalian download aplikasinya, itu ada, kalian juga bisa langsung akses beberapa artikel yang kita buat secara free buat kalian, untuk kalian pelajari basic-basicnya dulu. Kayak gitu-gitu sih. Sebelum kalian akhirnya nanti mungkin memutuskan in advance konsultasi saham dan lain-lain yang mungkin itu paid feature, tapi kalian bisa mulai dari free kayak tadi sih, belajar artikelnya, atau mungkin Ember tuh sering banget tiap minggu ngadain seminar, atau mungkin sebulan 2 kali lah minimal, itu seminar buat kalian belajar marketnya hari ini gimana, cara investasi buat pemula gimana. Itu ada beberapa event gratis kayak Investart buat pemula gimana cara belajar saham kayak gitu-gitu. Anyway, kita juga lagi hiring, mungkin ada yang tertarik. Oh, boleh. Tulisannya EMT besar RADE. Ya, besar kecil sama aja, oke. Oh, M-Trade, EMTRADE, gitu ya guys. ID/karir. Kalau mau yang apply kerja di sana, langsung. Yes, langsung apply, tinggal kirim. Atau nanti linknya kasih ke kita aja, Pak Ilham. Nanti kita bisa taruh di deskripsi. Oh, boleh. Right? Ya. Karena kita emang lagi scale up sih, untuk fitur-fitur besar juga ke depannya. True. Sip, terima kasih Pak Ilham. Alright, thank you so much, and it's really inspiring actually. Terima kasih banyak kesempatan juga. Iya, kayak abis ini aku kepikiran bahwa yang ku ajarin ke si anak-anak ini ternyata emang it's gonna be useful for them. Oh, absolutely. Kalau misalnya nggak di programming, mereka yakin bisa bermanfaat di banyak different fields, right? Termasuk aku juga pernah belajar pernah mendalami bisnis. Karena aku juga pernah jadi chief marketing di suatu company. Itu pun juga pasti ada logika yang harus di-solve. Termasuk ngitung uang pun juga ada logikanya kan. Kalau kalian pakai rumus, ada Excel-nya juga, ada rumus. Iya, benar. Alright, thank you so much for the conversation, Pak Ilham. And I think that's all for today. Buat para pendengar, ini akhir dari podcast kita hari ini. Alright, see you later everyone. Bye-bye.